Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan bayanu ukubati an-namamim. An-namaim yaitu jamak daripada an-namimah. Wa man la yastatiru min baudihi, dan juga yang tidak menutupi dari kencingnya. Artinya dalam hadis ini ada dua hal. Ada dua orang yang mana kedua orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Mereka sering mengadu domba, sering melakukan namimah, juga sering keluar dari mulut-mulutnya adalah bahasa-bahasa yang kotor. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak bersih di dalam thaharah. Khususnya adalah tidak bersih di dalam membersihkan kemaluannya, sehingga masih terdapat najis, dan ini menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibnu Ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas. Namanya adalah Abdullah. Dan nama Abdullah ini adalah nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan kepada kaum muslimin, yaitu nama yang mendapat rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka selayaknya kaum muslimin menggunakan nama ini. Para sahabat banyak menggunakan nama Abdullah, sehingga di sana terdapat lebih dari 300 sahabat yang namanya Abdullah. Maka demikian juga dengan Abdullah bin Abbas, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah seorang ahli tafsir.
karena beliau telah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari merangkulnya, memeluknya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Allahumma alimhu al-hikmah. Atau di dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhu al-kitab. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, Allahumma faqihu fiddin. Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijabah. Yang terbukti Abdullah bin Abbas adalah orang yang paham dalam agama. Beliau adalah kana harisan 'alal ilmi, orang yang sangat semangat dalam ilmu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Abdullah bin Abbas ini adalah seorang dakum fata al-kubur, seorang pemuda akan tetapi mempunyai sikap seperti orang tua. Pemuda tapi sikapnya seperti orang tua. Lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Juga Abdullah bin Abbas ini adalah mempunyai lisan yang sa'ul, yaitu selalu bertanya kalau dia tidak paham dalam urusan agama. Wa qalbun aqul, dan mempunyai hati yang paham terhadap agama ini. Nah, ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita bacakan. Qala berkata, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati kuburan. Ya, bi qabraini, dua kuburan. Baqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya kedua penghuni ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Tidaklah kedua penghuni ini disiksa bukan dari hal yang besar. Artinya dia disiksa dengan hukuman yang berat diakibatkan sesuatu yang ringan, diakibatkan oleh sesuatu yang sepele. Ya. Perbuatan sepele akan mengakibatkan hukuman yang berat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Yang satu, dia itu suka tidak menutupi tatkala dia kencing. Tatkala dia kencing, dia tidak tertib, sehingga air kencingnya terkena celananya, sehingga air kencingnya masih tersisa. Dan seperti kita ketahui bahwa air kencing adalah najis. Maka di sini menjadi petunjuk buat kita bahwa kencing sembarangan atau kencing tidak bersih itu akan mengakibatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga
Tidak boleh kita kencing sembarangan. Salah satu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kencing di bawah pohon, atau juga kencing di tempat-tempat yang mana manusia itu sering berkumpul di situ. Ini tidak boleh. Juga kencing di tempat-tempat yang mana manusia sering berteduh. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya, kenapa dia diadab? Kenapa dia disiksa? Karena mereka melakukan namimah. Mulutnya sering mengadu domba. Artinya sering membuat permusuhan. Mulutnya sering membuat ghibah. Atau mulutnya juga sering keluar kata-kata yang kasar, yang menyakiti orang lain. Maka fa'akhadha jaridah rotbatan fasyaqqaha nisfaini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah yang masih rotbah, yang masih muda, yang masih basah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelahnya. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pada setiap kuburan tersebut satu. Faqulna ya Rasulullah lima fa'alta hadza. Para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'allahu yukhaffifu anhuma malam yaibasa. Semoga ini menjadi meringankan atas hukuman Allah Subhanahu wa taala selama dia belum kering. Artinya tatkala dia sudah kering pelepahnya itu, maka hukumannya berlanjut. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana kedua penghuni kuburan ini disiksa. Kedua penghuni kuburan ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sesuatu yang sepele, yang mana dia bisa melakukannya. Akan tetapi ini mengakibatkan hukuman, mengakibatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini fil baqi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di dua kuburan, yaitu di Baqi. Baqi adalah tempat khusus kuburan. Fakusifalahu an ta'dibi man fihima bisama'i aswatiha wa an sababi dzalika ta'dib. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat, yaitu apa? Bisa mendengar apa yang terjadi di dalam kuburan tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendengar
suara dari dalam kuburan tersebut. Yang mana suara tersebut adalah disebabkan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang yang tidak bisa menjaga mulutnya dan juga tidak bisa menjaga kemaluannya. Wa kana ma'hu jam'un minas sahabah, yang mana pada waktu itu terdapat sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menemani. Fa akhbarahum bidzalika tahdiran min asbabil adab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, mengingatkan tentang sebab azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh penghuni kuburan tersebut. Wa bayyana anna sababa ta'dzibihima amrun la yashukku alaihima tarkuhu law syaa dzalika. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penyebab azab, penyebab siksaannya tersebut adalah perkara yang tidak sulit, perkara yang bukan besar. Ya, la yashukku alaihi ma tarkuhu law syaa dzalika. Dia mampu untuk meninggalkannya kalau dia mau. Kenapa? Karena ini adalah bukan perkara yang besar. Wa in kana kabiran binisbati ya li'uqubatihi. Akan tapi apa? Sesuatu yang perkara yang kecil ini menyebabkan hukuman yang besar. Maka dari sini kita jangan meremehkan sesuatu yang kecil dalam perkara dosa. Sesuatu yang kecil bisa menjadikan hukuman azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang kecil. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan, amma haduhuma fasabbabu ta'dzibihi annahu la ya'tani bit-taharah allati hiya min syurutis salat. Yang pertama yaitu dia tidak memperhatikan taharah. Dia tidak memperhatikan taharah yaitu air kencingnya. Kadang banyak orang yang kencing di mana saja. Kadang banyak orang yang kencing akan tetapi tidak bersih dalam taharahnya. Bahkan tidak sedikit orang yang kencing dia tidak istinja. Ya. Ataupun tidak istijmar. Cebok. Maka apa? Maka inilah salah satu yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan taharah adalah salah satu syarat daripada salat. Syarat salat diantaranya adalah taharah. Fakana la yas tari min baulihi wala yatanazzahu minhu, yaitu dia tidak bersih dari apa? Dari taharah. Wa ma tsani, adapun yang kedua adalah fasababu ta'dzibihi at-tafriqu bainal muslim bin namimah, yaitu orang yang sering mengadu domba
orang yang sering orang lain itu bermusuhan karena mulutnya. Allati biha fasadu al-mujtama biihdas al-adawah wal baghdha bainahum. Terjadinya permusuhan, terjadinya kemarahan disebabkan mulutnya. Maka mulut, lisan ini adalah di antara faktor yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ibarah mengatakan kita belajar bicara itu 2 tahun cukup. Akan tetapi kita belajar diam itu 10 tahun belum cukup. Orang belajar bicara 1 tahun, 2 tahun bisa. Tapi orang belajar diam 10 tahun bahkan lebih, bahkan tidak bisa orang diam. Artinya apa? Diam di dalam perkataan-perkataan yang jelek. Diam di dalam perkataan-perkataan yang menyebabkan dosa. Banyak orang yang nggak mampu. Maka apa? Maka lisan ini adalah sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringan akan tetapi timbangannya berat. Timbangannya berat tatkala kita melakukan kebaikan. Begitupun tatkala kita melakukan bicara kejelekan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan, mengabarkan kepada sahabat tentang kondisi 2 orang ini, Tsumma akhbara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu seorang rawi hadis ini, akhadha asiban nakhlin ratbin fasaqahu nisbaini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil yaitu pelepah kurma yang masih basah, dibelah. Tsumma gharaza fi kulli qabrin wahid, kemudian ditancapkan pada setiap kuburan satu-satu. Inda ra'sihi, pas kepala. Wa qala la'allahu yukhaffifu anhuma al-'adzab ila an yai'as. Jadi semoga ini akan meringankan siksaan, akan meringankan hukuman selama belum kering. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah subutu adzabil qabri. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya adanya adab kubur. Bahwasanya adab kubur itu adalah hak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa khusus kepada umatnya supaya kita berlindung dari adab kubur, dari siksa neraka, dari hidup, fitnah hidup ini, fitnah kematian, juga fitnah dajjal. Jadi fitnatul kubur, fitnah kubur, yaitu ditanyanya kita oleh malaikat. Juga azab kubur itu adalah hak, ada. Dan terbukti di sini
terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didengarkan orang yang sedang diadab, dikarenakan tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga kemaluan. Nah, maka apa? Subutu wanda bil qabri wa anna an-namimata wa adama atanazzuh minal bauli min asbabihi. Jadi antara siksa kubur itu adalah namimah. Tidak bisa menjaga mulut sehingga mulutnya sering orang lain tersakiti. Karena mulutnya sering orang lain bertengkar. Karena mulutnya terjadi peperangan. Terjadinya kerusuhan. Juga karena dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Yang kedua, di antara faedah hadis ini adalah annallaha subhanahu wa ta'ala qad yakshifuhu linnasi idharan li ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam au karamatin min karamatil wali. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir tentang apa? Tentang hal-hal yang gaib. Tentunya ini adalah sebagai mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu didengarkan tentang keadaan orang yang di dalam kubur. Ini untuk menunjukkan bahwasanya mukjizat itu ada, karomah itu ada. Mukjizat, karomah itu akan ada kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah wujubu tanazzahil insan min baulihi wa kadzalika sa'il abwali an-najis. Wajibnya manusia itu membersihkan. Wajibnya manusia itu membersihkan dari bekas-bekas kencing. Kenapa? Karena kencing adalah najis. Dan najis wajib dihilangkan. Kemudian yang keempat adalah an-namimata wa tarka atanazzuhi minal bauli min kabaidid dzunub. Namimah dan meninggalkan kesucian, artinya tidak bersih dalam baul, ini menyebabkan atau termasuk kepada dosa besar. Dari mana kita tahu? Dari hukumannya. Hukuman yang begitu besar menunjukkan ini adalah dosa besar. Yang kelima, faedah dari hadis ini adalah at-tanbihu ala adimi sya'ni sholati haitsu kana al-ikhlalu bi syai'in min syurutiha sababan li adzabil qabri. Hadis ini merupakan tanbih, peringatan atas besarnya perkara sholat. Sholat merupakan perkara yang besar. Haitsu kana al-ikhlal bi syai'in min syurutiha sababan li adzabil qabri, yang mana lalai
dari syarat-syarat salat ini akan menyebabkan azab kubur. Maka kita jangan lalai dari memperhatikan syarat-syarat salat ini. Kemudian syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi hatta al-usah. Dalam hadis ini kita melihat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Walaupun mereka yang suka maksiat. Tetapi Nabi memberikan kasih sayang. Dengan apa? Dengan membantu supaya diringankan azabnya. Kemudian anna syafa'ata qad takunu muaqqatatan ila haddin muayyan. Kadang-kadang syafaat itu waktunya terbatas. Ya, maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibas. Semoga ini meringankan sebelum kering. Ya. Artinya apa? Syafaat kadang-kadang terbatas waktunya. Kemudian faedah yang ke-8 adalah hirsus sahabati sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatil hikmah fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat untuk mengetahui ya pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tatkala Nabi melakukan sesuatu maka sahabat bertanya. Kalau sesuatu tersebut memang hal yang tidak biasa. Karena pengen tahu. Ya. Ini adalah sahabat radhiyallahu anhu. Semangat di dalam keingintahuan dalam hal agama ini. Dalam hal ilmu syar'i. Nah, terakhir dari pembahasan ini adalah la yusannu lana wad'u jaridatin 'alal kubur li'annana la na'lamu anna sahibal qabri yu'adzab fa wad'ul jaridah 'ala qabrihi isa'atu dhannin bihi wa tafa'uli 'alaihi bil 'adzabi. Jadi tidak disunahkan ya. Tidak disunahkan kita itu menancapkan ya, menancapkan pohon apa saja di dalam atau di atas kuburan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau di dalam kuburan itu sedang disiksa. Tatkala kita menancapkan pelepah maka apa? Kita sudah melakukan isaah ya. Isa'atu dhon, yaitu berburuk sangka. Berburuk sangka kalau penghuni kuburannya sedang disiksa. Baik, demikian pembahasan hadis pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman dalam din ini dengan pemahaman yang sahih dan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.